Sebelumnya kami di sini ingin mempresentasikan tentang pencemaran air dan tanah. Kami dari kelompok 1 yang bernama saya Ahmad. Saya Salwa dari ini. Saya Ulen Radijah. Saya Marta Filnya. Saya Muhammad Dafa Putra Kurnia. Air dan tanah adalah kondisi di mana terdapat zat, energi, atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalam air atau tanah, sehingga kualitasnya menurun dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 1. Pencemaran air. Pencemaran air merupakan peristiwa masuknya zat atau bahan tertentu ke bahan air. Dapat disebabkan oleh pembuangan limbah domestik dan limbah racun, tumpahan minyak bumi, atau mikroorganisme menyebabkan penyakit. Tanah. Pencemaran tanah merupakan masuknya limbah padat, cair atau gas ke bawah tanah atau di permukaan tanah yang dapat mengancam ekosistem tanah. Beberapa penyebab utama pencemaran air dan tanah antara lain: 1. Pencemaran air. Yang pertama, pembuangan limbah industri, rumah tangga, dan pertanian yang mengandung bahan kimia berbahaya, logam berat, minyak, dan zat organik. Yang kedua, kebocoran tangki, penyimpanan bahan bakar dan zat kimia. Yang ketiga, tumpahan minyak dari kapal atau instalasi lepas pantai. Yang keempat, penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan di bidang pertanian. Yang keenam adalah limbasan air limbah dari tempat pembuangan sampah. Yang ketujuh, limbah domestik, air deterjen, dan air sabun. Ibu. Limbah sampah perkotaan meliputi sampah tidak berbahaya, sampah rumah tangga, sampah perkantoran, dan sampah industri. Limbah pembangunan dan pembongkaran meliputi benda-benda seperti kayu dan logam, puing-puing, beton, aspal, dan bahan lainnya yang diperoleh saat sebuah gedung dibangun, diperbaiki, atau dihancurkan. Limbah berbahaya meliputi zat dan bahan yang berbahaya baik dalam bentuk padat, cair, atau gas yang dihasilkan dari proses industri. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan di bidang pertanian. Kegiatan penambangan dan industri yang menghasilkan limbah berbahaya. Air dan tanah sebagai berikut. Pertama, dampak pencemaran air. Menurunnya kualitas lingkungan dapat mengakibatkan jumlah mikroorganisme meningkatkan atau tanaman air semakin subur. Selanjutnya, tergantungnya kesehatan manusia akan mengakibatkan munculnya berbagai macam penyakit. Yang selanjutnya, merusak keindahan lingkungan akan menyebabkan semakin menumpuknya sampah di perairan. Yang terakhir, mempercepat kerusakan benda yang terdiri atas zat yang dapat diubah menjadi gas yang merusakkan seperti gas hidrogen sulfida atau H2S. Pencemaran tanah. Yang pertama, timbunan sampah dari rumah tangga dapat mengganggu keindahan perkotaan dan menimbulkan bau. Yang kedua, limbah cair dari rumah tangga dan industri yang meresap ke dalam tanah akan mengakibatkan rusaknya kandungan air tanah dan membunuh organisme dalam tanah. Yang ketiga, bahan-bahan kimia yang mencemari tanah dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Yang keempat, penurunan hasil pertanian karena menurunnya kesuburan tanah. Cara mengatasi pencemaran air dan tanah sebagai berikut. 1. Pencemaran air. Pengolahan air limbah. Membangun instalasi pengolahan air limbah IPAL di industri, rumah tangga, dan sumber pencemar lainnya. Pengendalian sumber pencemar, membatasi penggunaan pestisida, pupuk kimia, dan bahan berbahaya lainnya. Edukasi dan kesadaran masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas air. Pemantauan dan penegakan hukum, melakukan pemantauan kualitas air secara berkala. 2. Regulasi dan penegakan hukum menetapkan peraturan dan standar baku mutu tanah yang jelas. Konservasi dan rehabilitas lahan, menjaga kelestarian lahan dan daerah tangkapan air. Pengolahan dan remediasi tanah tercemar, memindahkan tanah tercemar ke tempat pembuangan akhir yang aman. Identifikasi dan pemantauan pencemaran tanah, pemantauan kualitas tanah secara berkala untuk mendeteksi adanya pencemaran. Dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.